Puji Tuhan, saya bersyukur hari ini bisa melanjutkan acara saksian hidup saya yang ke-33 di channel Bukit Sion. Semua ini karena kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Saya bersyukur ya diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan Tuhan hari ini buat saudara-saudara semua dimanapun berada yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur ya kita semua dalam penyertaan Tuhan Yesus yang sempurna, amin. Saya percaya juga saudara-saudara semua dimanapun berada saat ini dalam keadaan sehat dan lebih diberkati dan lebih berbahagia, amin. Sebelum saya memulai acara ini, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, Bapa di surga, hamba-Mu serahkan acara ini dari awal sampai akhir dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Pakailah hamba-Mu ini sebagai alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua yang Kau kasihi. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Di kesempatan yang indah ini ya, saya akan menyampaikan pesan Tuhan melalui kitab Wahyu. Meskipun kitab Wahyu ini sudah sering kita dengar ya, tapi Tuhan ingin kita mempelajari lebih dalam ya kitab Wahyu ini. Ada pesan Tuhan yang ingin disampaikan ya melalui acara ini dari kitab Wahyu ini. Mari kita siapkan ya hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pesan Tuhan. Saya akan bacakan ya lebih detail tentang kitab Wahyu ini. Saya ambil dari kitab Rainbow ya. Penulis yaitu Rasul Yohanes. Waktu penulisan antara tahun 90 dan 96 Masehi. Judul kitab ini diberi judul demikian karena tanda petik pewahyuan Yesus Kristus kepada Rasul Yohanes. Kitab ini juga disebut tanda petik Apokalipse. Kurung dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani apokaliptis yang juga berarti tanda petik pewahyuan atau tanda petik lagi penyingkapan. Latar belakang: oleh permintaan Romawi, Yohanes diasingkan ke Patmos, sebuah pulau kecil lepas pesisir Yunani, karena Yohanes mengabarkan firman Allah. Pembuangannya hanyalah merupakan bagian dari sebuah masa aniaya yang hebat terhadap gereja yang terjadi setelah Kaisar Romawi Domitianus memproklamirkan bahwa ia harus disembah sebagai Tuhan. Ketika berada di Pulau Patmos inilah Yohanes menerima pewahyuan mengenai Yesus Kristus dari Allah Bapa. Seorang malaikat menolong Yohanes untuk mengerti penglihatan itu. Saya ulang ya. Ketika berada di Pulau Patmos inilah Yohanes menerima pewahyuan mengenai Yesus Kristus dari Allah Bapa. Seorang malaikat menolong Yohanes untuk mengerti penglihatan itu. Mengingatkan kitab pertama dari Alkitab yaitu Kejadian menceritakan awal dari dosa dan kemenangan setan, maka kitab terakhir dari Alkitab yaitu Wahyu menceritakan akhir dosa dan kekalahan setan. Berkat yang khusus dijanjikan bagi mereka yang membaca, mendengar, dan menaati kitab ini. Akan tetapi sebuah kutuk yang khusus dijanjikan pula bagi mereka yang menambahkan atau mengurangi kata-kata firman ini. Yohanes juga menulis Injil keempat dan 3 surat lain yang dinamakan menurut namanya. Tempat penulisan di Pulau Patmos, Laut Aegea. Ditujukan kepada 7 jemaat di Asia Kecil dalam kurung Turki modern.
Isi Kitab Wahyu ini limpah dengan gambaran berwarna-warni dari penglihatan yang menyatakan kepada kita hari-hari terakhir sebelum kedatangan Yesus kembali dan pengantar perihal sorga dan bumi baru. Kenyataan bahwa pada awalnya terlihat terlalu rumit bukanlah alasan untuk menghindari kitab ini. Karena kitab ini merupakan sebuah pembukaan penuh tentang kejadian-kejadian nubuat yang menanti setiap orang, terlepas dari ia masih hidup atau telah mati. Kitab Wahyu ini membuat kita tahu tentang masa depan, serangkaian kehancuran yang akan tercurah di muka bumi, tanda binatang itu, tanda petik 666. Ini di Wahyu 13 ayat 18. Lalu peperangan puncak Harmagedon, lalu pengikatan setan, lalu pemerintahan Tuhan, lalu penghakiman tahta putih yang besar, dan gambaran alam kota Allah yang kekal. Nubuat tentang Yesus Kristus digenapi dan seruan penutup tentang ketuhanannya memastikan kepada kita bahwa ia akan datang segera kembali. Ia itu ia huruf besar ya, ya Tuhan Yesus maksudnya. Kata kunci, tanda petik ya, pewahyuan. Lalu tanda petik lagi, Yesus Kristus. Tanda petik lagi, 7 titik ya. Kitab ini merupakan sebuah tanda petik pewahyuan total dari sosok tanda petik Yesus Kristus sepenuhnya. Kemuliaan, kuasa dan hikmatnya. Penghakiman, koma ya, kerajaan, koma, dan kemurahannya, dan anak domba Allah dari Alfa sampai Omega. Beberapa angka mempunyai simbol penting dalam kitab Wahyu, tetapi angka 7, tanda petik ya, 7-nya, tanda petik 7 sangat dominan di seluruh kitab dengan 7 surat, 7 meterai, 7 sangkakala, 7 tanda, 7 bala, 7 malapetaka, dan 7 hal-hal baru. Tema, akhir dari kehidupan di dalam dunia ini hanyalah awal dari kehidupan yang kekal. Orang-orang Kristen akan menghabiskan kekekalan bersama Allah di Yerusalem yang baru. Saya ulang ya. Orang-orang Kristen akan menghabiskan kekekalan bersama Allah di Yerusalem yang baru. Orang-orang yang tidak percaya akan menghabiskan kekekalan bersama setan di danau api. Allah ingin setiap orang percaya kepada anaknya untuk penebusan hari ini juga. Saya ulang ya. Allah ingin setiap orang percaya kepada anaknya. Anaknya itu yaitu Tuhan Yesus ya. Untuk penebusan hari ini juga. Amin. Itulah ya penjelasan dari kitab Wahyu. Sekarang tema yang kedua, yaitu yang tadi itu tema yang pertama ya. Jadi tema yang pertama itu pesan Tuhan melalui kitab Wahyu. Tema yang kedua yaitu persinggahan sementara. Pergumulan dan penderitaan kita atau permasalahan ya atau problem kita itu hanyalah persinggahan sementara. Maksudnya itu kita jangan berhenti di permasalahan kita ya, jangan berhenti di pergumulan kita, jangan berhenti di penderitaan kita, tapi kita harus terus melangkah bersama Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita harus terus maju bersama Tuhan apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kita. Itu tema yang kedua.
Jadi Tuhan berpesan ya, jangan terpaku dengan satu peristiwa atau pengalaman pahit yang menyakitkan kita. Percayalah itu hanya persinggahan sementara. Ya. Saya jelaskan ya tema yang kedua ini. Jadi di tema yang kedua ini ya, kita belajar dari momen 40 tahun dalam perjalanan bangsa Israel melewati padang gurun. Ya, begitu penting ya momen 40 tahun perjalanan bangsa Israel melewati padang gurun ini ya. Karena ini sekaligus ya memiliki makna yang sangat penting ya. Selain perjalanan momen 40 tahun perjalanan bangsa Israel melewati padang gurun ini merupakan fakta ya yang mengingatkan kita kembali ya akan kerohanian kita, akan iman percaya kita. Sekaligus yaitu memiliki makna atau arti yang sangat penting. Kita belajar ya apa makna atau arti yang sangat penting melalui momen 40 tahun perjalanan bangsa Israel melewati padang gurun ini. Di sini kita akan belajar ya, penyertaan Tuhan itu teramat sangat sempurna ya. Dalam perjalanan 40 tahun bangsa Israel ini melewati padang gurun menuju tanah perjanjian Kanaan, itu digambarkan dengan jelas ya. Penyertaan Tuhan itu luar biasa ya dalam perjalanan mereka. Dan perjalanan ini ya merupakan suatu gambaran ya kehidupan perjalanan hidup kita melalui momen perjalanan 40 tahun bangsa Israel melewati padang gurun ini. Itu menggambarkan ya perjalanan hidup kita. Jadi Tuhan ingin ya kita tidak takut, tidak gentar ya dalam menjalani hidup ini ya. Apapun yang terjadi itu masih ada Tuhan. Dan Tuhan sanggup ya mengubah segala hal yang buruk menjadi berkat. Kita akan belajar ya dari perjalanan bangsa Israel ini. Kita bisa belajar ya dari peta perjalanan supaya kita memperoleh gambaran ya atau bisa membayangkan bagaimana peta perjalanan bangsa Israel 40 tahun melewati padang gurun tersebut. Di mana perjalanan bangsa Israel ini ya, kalau kita pelajari di Alkitab, saudara dapat pelajari di Alkitab ya tentang momen 40 tahun perjalanan bangsa Israel melewati padang gurun ini ya, yang dimulai dari Rameses ya. Jadi dimulai dari berangkat dari Rameses lalu menuju ke Sukot. Dari Sukot menuju ke Etam, dari Etam menuju ke Migdol, dari Migdol menuju ke Pihaerot ya, balik lagi, lalu melewati Laut Teberau, lalu menuju ke Mara. Setelah dari Mara menuju ke Elim. Dari Elim menuju ke Dovka, dari Dovka menuju ke Alus, dari Alus menuju ke Rafidim. Dari Rafidim lanjut ke Gunung Sinai atau Gunung Horeb. Dari Gunung Sinai atau Gunung Horeb ini menuju ke Hazerot. Ya, itulah peta perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Kita belajar ya dari peta perjalanan bangsa Israel ini, dimana kalau kita lihat ya, sebenarnya itu perjalanannya itu tidak
sampai 40 tahun ya. Kalau jalurnya itu langsung ke lembah Moab ya, atau dari Rameses ya, melalui jalur ke Gaza lalu ke Berseba ya, langsung ya. Kalau itu menurut jalur pemikiran kita ya, itu lebih baik itu langsung gitu loh ya, tidak berputar-putar gitu. Tapi ya itulah kehendak Tuhan ya, seharusnya itu bisa langsung ke lembah Moab. Itu hanya jarak dari Rameses ya ke lembah Moab itu sekitar 400 km ya. Itu kalau dihitung, itu kalau jalan kaki itu sekitar 1 bulan. Atau jalur kedua ya, dari Sukot langsung ke Berseba itu hanya 450 km ya, sekitar 450 km. Itu tidak terlalu lama ya berjalan dengan kaki. Tapi kenyataannya ya, bangsa Israel ini menempuh perjalanan ya dari Rameses sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian ya, itu 40 tahun. Jadi berputar-putar dahulu ya, tidak melalui seperti zaman sekarang ini enak ya, ada jalan tol ya, pakai e-tol gitu lebih cepat sampai. Kalau zaman dulu itu tidak ada jalan pintas atau jalan tol, itu tidak ada, jadi harus melalui jalur yang ada ya. Dan jalur yang ditentukan Tuhan itu tidak sama ya dengan jalur yang menurut pemikiran manusia itu lebih dekat gitu ya. Tapi menurut kehendak Tuhan itu rutenya itu berputar-putar dan butuh waktu yang lama. Dan itu bukan Tuhan iseng-iseng ya membuat mereka itu muter-muter di padang gurun. Itu pasti ada rancangan Tuhan, rencana Tuhan atau kehendak Tuhan yang terbaik bagi bangsa Israel ini. Yaitu bangsa Israel ini diproses ya, diproses di padang gurun tersebut. Supaya apa? Supaya mereka itu dengan kerelaan ya menyerahkan kehendak bebasnya itu kepada Tuhan. Dan ini mempunyai nilai yang tinggi di hadapan Tuhan. Dan inilah yang disebut iman dan percaya. Jadi Tuhan mengajarkan pada bangsa Israel ya untuk dengan rela ya menyerahkan kehendak bebasnya itu kepada Tuhan. Ya, tidak ngeyel dengan kehendaknya sendiri ya. Metenteng bahasa Jawanya itu, metenteng dengan kehendaknya sendiri. Tapi mau ya dengan rela, dengan ikhlas, tanpa paksaan. Karena Tuhan juga tidak pernah memaksa ya, memaksakan kehendaknya pada manusia. Karena Tuhan memberi kehendak bebas atau free will, jadi Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya. Itu terserah manusia. Ya, tapi Tuhan senang ya kalau manusia itu dengan kerelaannya, dengan keikhlasannya menyerahkan kehendak bebasnya itu kepada Tuhan. Ini mempunyai nilai yang sangat tinggi di hadapan Tuhan. Dan inilah yang disebut iman dan percaya. Jadi ketika Tuhan Yesus menciptakan manusia itu diberi kehendak bebas atau free will. Dan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan inilah keistimewaan manusia ya, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sementara itu Tuhan itu punya kehendaknya sendiri ya, di atas segala kehendak manusia.
Kadang-kadang ya kita seumur hidup kita itu ya selalu ya tidak pernah sejalan ya, tidak pernah seiring dengan kehendak Tuhan. Jadi kita harus introspeksi diri ya, apakah selama ini kehendak kita itu selalu berseberangan dengan kehendak Tuhan? Hanya kita yang tahu ya. Kita belajar untuk hidup ya dengan kehendak Tuhan, sesuai kehendak Tuhan, seiring sejalan dengan kehendak Tuhan, jangan dengan kehendak kita sendiri. Ya, dan kita harus dengan ikhlas, dengan rela menyerahkan ya free will kita pada Tuhan tanpa paksaan. Ya, itu dari hati kita yang sungguh-sungguh ya ingin merubah ya, berubah, bahwa hidup kita bukan kita lagi tapi Tuhan Yesus yang ada di dalam kita. Jadi kita harus rela ya mengosongkan diri kita ya. Diri kita ini bukan milik kita lagi, bukan kehendak kita lagi, tapi kehendaknya yang jadi dalam hidup kita. Ya, jadi ada tuh ayatnya ya di Alkitab. Jadi hidupku bukan aku lagi, tetapi Tuhan Yesus yang ada di dalam aku. Selanjutnya yaitu melalui peta perjalanan ini ya, kita bisa belajar bahwa dalam segala hal ya kita itu jangan terpaku ya dengan permasalahan yang ada ya, jangan terpaku. Kita harus terus melangkah. Hidup ini sebuah perjalanan ya, kita harus melangkah maju ya, apapun yang terjadi kita harus tetap melangkahkan kaki kita ke depan, jangan berhenti di tempat. Ya, kita kalau berhenti di tempat atau lari di tempat, kita tidak akan kemana-mana. Ya, tetap di situ saja. Ya, tidak akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan di depan. Ya, tidak akan melihat kemurahan-kemurahan Tuhan yang disediakan, berkat-berkat Tuhan yang disediakan di depan. Tidak akan pernah kita sampai ke tujuan kalau kita hanya terpaku ya, tidak mau melangkahkan kaki ke depan ya, takut, khawatir. Jangan takut ya, jangan takut menghadapi onak duri ya yang terjadi dalam hidup kita ya. Kadang kita menghadapi onak dan duri ya, menghadapi lorong-lorong yang tajam, itu fakta, itu realita, tidak bisa kita hindari ya. Tapi jangan khawatir ya, karena penyertaan Tuhan itu sempurna. Amin. Jadi teruslah maju, teruslah melangkah ya. Jadi memang perjalanan hidup manusia itu ya penuh dengan permasalahan ya, problem, pergumulan. Tapi jangan takut ya, ada Tuhan Yesus yang sanggup mengubah sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Amin. Jadi itulah ya pesan Tuhan hari ini. Jadi kadang itu ya kita itu terjebak ya dalam keadaan yang tidak mengenakan ya. Kita tidak tahu ya ke depannya itu keadaan ekonomi bangsa ini bagaimana ya.
perekonomian dunia itu bagaimana, kita kan tidak tahu ya, kita akan untung atau rugi ya dengan bisnis yang kita jalani saat ini ya, kedepannya itu bagaimana. Jangan takut ya, Tuhan Yesus sanggup ya, sanggup melindungi kita, menolong kita ya, memberi kita kelepasan, memberi kita jalan keluar. Amin. Jadi Tuhan itu sanggup ya memberi kita rezeki ya, kecukupan, kelimpahan, kemakmuran, kemaksuran ya, dan lain-lain. Banyak ya berkat-berkat Tuhan yang akan kita terima di masa yang akan datang. Oleh sebab itu kita harus terus melangkah, terus maju bersama Tuhan Yesus. Jangan berhenti di tengah-tengah ya. Jangan mandek, bahasa Jawanya itu jangan mandek di tengah-tengah, tapi jalan terus sampai akhir ya, sampai kita menyelesaikan perjalanan kita bersama Tuhan sampai tujuan akhir. Jangan berhenti di tengah jalan. Ya, jadi meskipun ya seolah-olah ya semuanya itu tertutup ya, atau tidak ada jalan keluar ya, ibaratnya itu 99 jalan tertutup ya, tapi ada 1000 jalan yang terbuka ya di dalam Tuhan. Amin. Jadi jangan khawatir, jangan takut, meskipun seolah-olah kayaknya ya sudah buntu ya, jalan buntu, sudah tidak ada harapan lagi. Tapi jangan khawatir ya, Tuhan punya 1000 jalan baru yang akan dibukakan bagi kita. Amin. Ya, itulah pesan Tuhan hari ini ya. Saya akhiri acara ini. Terima kasih ya sudah menyaksikan acara ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di acara saya selanjutnya. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.